弟兄姐妹平安，主的喜乐吗？阿们，哈利路亚。那些眼睛未曾看过的设计，还有耳朵未曾听过的声，甚至心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。那些眼睛未曾看过的设计，还有耳朵未曾听过的声，甚至心里还没有想过的事，上帝就已预备给那些爱他的百姓。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古真经的到永远，大地它能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不变。来欢呼哈利路亚！那些眼睛未曾看过的设计，哦呀，还有耳朵未曾听过的声，甚至心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不变。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不变。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不变。亘古这真的到永远，亘古这真的到永远，亘古这真的到永远，大地它能永不变。来欢呼哈利路亚，来欢呼哈利路亚。我主耶稣何等美善，众生美善无人能相比。我主耶稣何等伟大，你真伟大，神伟大真神。Come on, clap our hands together. Everybody shout hallelujah. 若不为了我看见，
寻色这爱必彰显，充满一个时代，这一个时代，你着我疾病，你挪去我生命，就把我主耶稣何等美善，众生美善无人能相比，我主耶稣何等伟大，你真伟大，神伟大真神。来欢呼哈利路亚。Come on sing， 热不离让我看见，你奇妙伟大救赎，新生这爱必彰显，充满一个时代，一个时代，你着我疾病，你挪去我生命，就把我主耶稣何等美善，众生美善无人能相比，我主耶稣何等伟大，你真伟大，真伟大真神，我主耶稣何等美善，众生美善无人能相比，我主耶稣何等伟大，你真伟大，神伟大真神，来欢呼耶耶耶耶耶耶，哈利路亚，你救我疾病，你挪去我生命，就把你救我疾病，你挪去我生命，就把你救我疾病，你挪去我生命，就把我主耶稣何等美善，众生美善无人能相比，我主耶稣何等伟大，你真伟大，神伟大真神。Come on, give a big hands to our God one more time. Hallelujah, hallelujah. Woo, hallelujah. Worship you in this moment, O Lord. 我们敬拜你，我们赞美你。There is none like you. 我们敬拜你，我们赞美你。Sha-da-da-da-mo-da-la-ma. Oh, we need you, Holy Spirit. Fall on me now. Fall on me now. Oh, we need you more, Holy Spirit.
敬拜你，我们赞美你，我们渴慕你。哦，沙啦啦啦波啦啦波呀啦啦，咿呀啦啦啦波呀沙啦啦啦波，咿呀啦卡啦啦巴呀啦波啦啦，咿呀啦啦啦啦啦波，咿呀啦卡啦啦波啦。让我们一起来敬拜神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。哦，啦吧。Need you, Holy Spirit. Come on, sing together. 圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你确定，而每一天我要更深爱你。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你确定，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，确定我更亲近你，你大能更新我灵，不人能为你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。哦，sing one more time。圣灵，请你来充满我心。要你恩膏充满我灵，圣灵啊，我好爱你，我的灵让你确定，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，确定我更亲近你，你才能更新我灵，无人能为你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我要追求你主，我将生命献给你，确定我更亲近你，你才能更新我灵，无人能为你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。让我们一起来敬拜神。哦，耶稣，耶稣。
方言祷告。We need you, Holy Spirit. We need your presence even more. Want to sing this song even more. 我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵里真理。Once again， 我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你才能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵里真理里。追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你才能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你。Come on, raise our hands one more time and sing this song even more. 我要追求生命献给你，牵引我更亲近你，你才能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵里真理里，我敬拜你，在灵里真理里，我敬拜你，在灵里真理里。哈利路亚。
我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够叫我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主。生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够叫我与你分离？我要不住敬拜你，永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主。我要永远敬拜你，生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够叫我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主。来欢呼，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Shalom semuanya. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata,
Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua, supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa. Tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri.
duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menegang jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari, saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan. Supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara, dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan,
dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Aturku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Alkitab katakan, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup.
Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di surga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saudara butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita sedang melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka hari-hari ini kita sedang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia, bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14. Maka sesudah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Kata sesudah ini tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang pasti waktunya tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Tetapi Tuhan Yesus bisa saja datang sebelum tahun 2033. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Yang jelas, sebelum Tuhan Yesus datang, Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Yang artinya, amanat agung sudah selesai. Haleluya. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan 5 metode untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, harus banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Yang kedua, memberitakan Injil kepada orang lain. Yang ketiga, memperlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang keempat, meringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang kelima, mendirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan metode Tuhan Yesus ini, maka kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Angkat tangan kita. Perbuatannya
besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Mari sembah Dia. Sekarang yang sudah berbahasa roh itu berbahasa roh saat ini. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan, terima. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan Amen。第三个五旬节的定义，第三个五旬节是圣灵在现代的大浇灌，并且是超越阿苏沙街时期的浇灌。第三个五旬节是主耶稣再来之前最大也是最后一波的灵魂大收割。第三个五旬节将兴起耶利米世代，就是一群被圣灵充满、深爱主耶稣、不妥协于罪，并且用实际行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节从印尼开始推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第三个五旬节带下能力，使我们可以完成主耶稣的大使命，之后主耶稣就要再来。阿们。